Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin salat Id rahimani wa rahimakumullah. Betapa besar karunia Allah pada pagi hari ini. Tanpa pernah kita sungguh-sungguh meminta, Allah perkenankan kita semua untuk sampai di hari ini, di hari kemenangan ini. Allah pilih kita semua untuk tetap bernafas untuk merayakan kegembiraan Idul Fitri ini. Sementara kita tahu ada hamba-hambanya yang tidak dipilihnya untuk sampai di titik ini. Mereka pergi sebelum hari raya ini tiba. Maka segenap puji dan segala syukur kami haturkan tak terhingga kepadamu ya Rabb atas kesempatan ini, hingga kami bisa tetap bersujud, bersyukur melaksanakan salat Idul Fitri di hari yang berbahagia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ada yang paling bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Azza wa Jalla qad adhaba ankum 'ubbiyatal jahiliyyati wa fakhraha bil aba'." Sungguh Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan ala jahiliyah dan kebanggaan kalian dengan nenek moyang kalian. Mu'minun taqi wa fajirun syaqi. Yang ada hanyalah seorang mukmin yang bertakwa dan orang jahat yang sengsara. Antum banu Adam wa Adam min turab. Sungguhnya kalian semua adalah anak Adam dan Adam tercipta dari tanah. La yada'anna rijalun fakhruhum bi aqwam innama hum fahmun min fahmi jahannam. Maka hendaknya setiap kalian meninggalkan kebanggaan mereka terhadap kaumnya, karena itu hanya akan menjadi arang-arang neraka jahanam. Aw la yakunanna ahwana 'alan nasi min ji'lanil lati tadfa'u bi anfannatin. Atau di sisi Allah kalian akan menjadi lebih hina daripada hewan, daripada serangga yang mendorong kotoran dengan hidungnya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid." Wahai sekalian manusia, sungguh Rabb kalian satu, ayah kalian satu. Ala la fadla li'arabin ala ajami, wala li'ajamin ala arabi, wala ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab. Demikian juga tidak ada kelebihan bagi orang non-Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah atas berkulit hitam, dari yang berkulit hitam atas berkulit merah, kecuali ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ya ibadallah, kita mulia bukan karena kita orang Arab. Kita mulia bukan karena kita orang Indonesia. Kita mulia bukan karena harta dan jabatan kita. Yang menjadikan kita mulia adalah Islam. Yang menjadikan kita mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kita di atas agama yang mulia ini. Agama Islam ini adalah sumber kemuliaan. Siapapun yang mencari kemuliaan dengan harta, yang mencari kemuliaan dengan kedudukan dan jabatan,
Siapapun yang mencari kemuliaan selain dari agama Allah ini, maka kelak dia akan terhinakan, dia akan merasakan kehinaan. Lihatlah bagaimana potret para salafus saleh kita. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dulu mereka para sahabat di zaman jahiliyah, mereka begitu tenggelam dalam kehinaan, lalu Allah muliakan mereka dengan Islam. Allah jadikan mereka para sahabat Nabi kaum yang terhormat. Allah jadikan mereka kaum yang dihormati dan disegani. Allah jadikan mereka kaum yang menguasai dunia. Semua mereka dapatkan karena Islam dan ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, pada tahun ke-12 Hijriah, pada masa kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan Musailamah Al-Kadzdzab pada Ma'rakatul Yamamah, Abu Bakar mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid untuk pergi ke arah timur untuk bertempur melawan pasukan Persia ketika itu. Melawan pasukan Persia di perbatasan Irak. Kekaisaran Persia ketika itu adalah superpower, negara adidaya yang sudah berdiri lebih dari 12 abad dengan wilayah kekuasaan yang begitu luasnya, dengan pasukan tempur yang sangat terlatih, dengan kekuatan militer yang tidak terbayangkan kuatnya. Negara Islam ketika itu dari Madinah baru berumur 12 tahun, datang dengan pasukan kecil mereka yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan militer Persia ketika itu. Tapi lihat bagaimana izzah dan kemuliaan kaum muslimin ketika itu. Khalid bin Walid mengirimkan surat kepada gubernur yang menguasai perbatasan Persia ketika itu. Khalid bin Walid berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Min Khalid bin Walid ila marazibati Faris. Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'd. Alhamdulillahilladzi faddaha damakum wa salaba mulkakum wa wahana kaidakum man shalla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikumul muslim lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Dari Khalid bin Walid kepada penguasa marzaban Persia. Segala salam bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkap kebusukan kalian, merampas kerajaan kalian, melemahkan budaya kalian. Barang siapa yang melaksanakan salat seperti kami, menghadap ke arah kiblat kami, memakan sembelihan kami, maka mereka adalah muslim. Dia memiliki hak sebagaimana hak kami dan memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kami. Fa in ja'akum kitabi hadza fa inni ukhayyirukum baina thalathah. Immal Islam wa imma an tadfa'ul jizya an yadin wa antum saghirun wa immal harb. Kalau datang suratku ini kepada kalian, aku beri kalian 3 pilihan. Kalian masuk Islam atau kalian membayar upeti dengan ketundukan kepada kami, atau kita berperang. Fa wallahi alladzi la ilaha illahu la ya'tiyannakum laqad ji'tukum birijalin yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna antumul hayah. Demi Allah, kata Khalid, aku telah membawakan kepada kalian pasukan yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Surat kecil yang mengguncang kekaisaran Persia. Surat yang menjadikan kekaisaran besar tersebut ketakutan. Maka sepanjang tahun 12 Hijriah, Khalid bin Walid memimpin 12 pertempuran besar melawan Persia yang seluruhnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan kaum muslimin berhasil mengusir kekuasaan Persia dari jazirah Irak ketika itu. Kekaisaran Persia pun benar-benar hancur sepenuhnya di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada perang Qadisiyah, di mana pasukan kaum muslimin ketika itu berjumlah 30.000 pasukan melawan pasukan Persia berjumlah 200.000 pasukan yang di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada bulan Rajab tahun ke-15 Hijriah, di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pasukan kaum muslimin, para sahabat dan tabi'in ketika itu bergerak dari kota Madinah menuju perbatasan Syam untuk berperang, bertempur dengan kekaisaran superpower yang lainnya, yaitu kerajaan Romawi yang berdiri lebih dari 8 abad. Jumlah kaum muslimin ketika itu berangkat menuju Yarmouk berjumlah 36.000 orang, sedangkan Romawi menyiapkan pasukan 240.000 pasukan yang sangat handal terlatih, yang dengan peralatan tempur yang sangat canggih di zamannya. Bisa kita bayangkan bagaimana pasukan yang terlatih dari kekaisaran adidaya yang sudah berpengalaman selama ratusan tahun membawa pasukan 240.000 orang menghadapi 36.000 pasukan kaum muslimin yang datang dengan pedang-pedang kecil mereka.
Dan tentara yang berjumlah 240.000 ini ketakutan. Mereka gentar harus menghadapi kaum muslimin. Mereka takut harus menghadapi kaum muslimin. Allah masukkan rasa takut ke dalam dada mereka. Maka komandan mereka mengirimkan seorang untuk menyusup di tengah-tengah kaum muslimin. Dari orang Nasrani Arab, berwajah Arab, berbahasa Arab, untuk menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, untuk melihat, mengamati dan melaporkan kepada Romawi, apa sih yang menjadikan orang-orang Arab ini yang kemarin berpakaian compang-camping, yang sebelumnya mereka sibuk mengembala kambing, sekarang tiba-tiba datang dengan pasukan kecil, menantang kekaisaran yang begitu besarnya. Seperti biasa, mereka diberikan 3 pilihan. Masuk Islam, maka teruskan kerajaanmu di atas hukum Islam, atau bayar upeti kepada kami, atau kalau tidak mau kita harus berperang. Maka setelah penyusup ini berada di tengah-tengah kaum muslimin, dia pulang melaporkan kepada komandannya, komandan pasukan Persia. Dia berkata, "Ji'tuka min 'indi qaumin yaqumuna al-laila kullahu yusallun wa yasumuna an-nahar." Aku datang dari sisi kaum ini menghidupkan seluruh malamnya dengan salat, dan siangnya mereka berpuasa. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Ruhbanul lail wa fursanun nahar. Mereka orang-orang Arab kaum muslimin di malam hari seperti pendeta-pendeta kita. Mereka sibuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di siang harinya mereka seperti kesatria-kesatria kita. Lau saraka manikuhum laqata'u yadah. Walau zana la rajamu. Kalau raja mereka mencuri, dipotong tangannya sama mereka. Kalau raja mereka berzina, dirajam sampai mati sama mereka. Li'itharihimul haqq ala ahwa'ihim. Karena mereka lebih mementingkan kebenaran hak daripada hawa nafsu mereka. Mendengar laporan itu, komandan pasukan Romawi ketika itu terheran dan berkata, "La in kana haula'i kama taz'um?" Kalau benar yang kau ucapkan, kalau benar seperti itu keadaan kaum itu, labatnul ardi khairun min dhahriha liman arada qitalahum. Sungguh perut bumi ini lebih baik daripada permukaannya bagi orang yang memerangi mereka. Artinya lebih baik kita mati daripada perang sama orang-orang seperti itu. Kemudian Mahan, panglima Romawi ketika itu, dia masih berusaha mencegah terjadi pertempuran. Maka dia datang memanggil Khalid bin Walid untuk maju menemuinya di antara 2 barisan agar dia dapat berbicara, negosiasi untuk kebaikan 2 belah pihak agar tidak terjadi pertempuran. Mahan berkata kepada Khalid bin Walid, "Kami telah mengetahui alasan kalian keluar ke sini, wahai orang-orang Arab. Kalian keluar ke sini karena kalian mengalami kesulitan ekonomi dan kelaparan di negeri kalian. Aku kasih solusi. Setiap orang dari kalian 36.000 itu aku berikan 10 dinar plus pakaian, plus uang, plus makanan, kalian pulang ke negeri kalian. Tahun depan kami kirimkan lagi dengan jumlah yang sama." Dia tidak mau terjadi pertempuran. Apa kata Khalid bin Walid? Enggak, bukan. Bukan karena itu kami datang ke sini. Tapi kami datang ke sini karena kami adalah kaum peminum darah. Dan kami dengar yang paling lezat adalah darahnya orang-orang Romawi, dan kami datang untuk meminum itu. Mendengar ucapan itu, ajudan Mahan berkata, "Demi Allah, bukan seperti ini yang dahulu diceritakan kepada kami tentang orang-orang Arab. Mereka ini berbeda." Maka pertempuran besar pun pecah, yang kita kenal dengan perang Yarmuk. Komandan tertinggi kaum muslimin ketika itu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah yang menyerahkan komando pertempuran kepada Khalid bin Walid. Maka pasukan Romawi yang berjumlah 240.000 itu berhasil ditaklukkan oleh 36.000 kaum muslimin, dan kaum muslimin ketika itu berhasil menyingkirkan kekuasaan Romawi dari negeri Syam yang sekarang menjadi 4 negara, Palestina, Suria, Lebanon, dan Yordania. Dan di momen itulah kaum muslimin berhasil menguasai Baitul Maqdis setelah selama berabad-abad dikuasai oleh orang-orang Romawi. Maka para petinggi Romawi, mereka tidak mau menyerahkan kunci-kunci Baitul Maqdis kecuali kepada pemimpin tertinggi kaum muslimin. Maka Umar bin Khattab dipanggil, "Ta'al wahai Amirul Mukminin, pemimpin Romawi mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis." Maka datang Umar. Datang Umar dari Madinah, berdua bersama pembantunya. Pada saat sesaat lagi sampai ke Baitul Maqdis, Umar melewati jalan berlumpur, yang basah berlumpur. Maka Umar pun turun dari ontanya, dia lepas sepatunya ditaruh di pundaknya, kemudian dia
membawa untanya berjalan. Maka dia sampai ke Baitul Maqdis dengan baju yang basah dan kotor. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah menyambut Umar bin Khattab dengan keheranan. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, penduduk kota menunggu kedatangan. Di sana ada pembesar-pembesar Romawi. Sementara engkau datang dengan penampilan seperti ini. Lalu Umar mengucapkan ucapan yang sangat fenomenal. Inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam. Famahma ibtaghayna al-izzata bi ghairihi adallana Allah. Wahai Abu Ubaidah, kita ini dulu adalah kaum yang paling hina, tapi Allah muliakan kita dengan Islam. Maka siapapun yang ingin mencari kemuliaan selain dari Islam, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu masa lalu. Itu tinggal cerita. Masa itu cuma dikenang dalam sejarah sebagai masa kejayaan Islam, di mana bangsa Romawi dan Persia sangat gentar dan takut kepada umat Islam. Kenapa sekarang tidak ada yang takut dan gentar melihat umat Islam? Tidak ada izzah dari umat Islam. Tidak ada yang memuliakan umat Islam. Umat Islam diinjak-injak di berbagai negeri. Di hadapan mata kita. Kita saksikan saudara-saudara kita puluhan ribu, saudara-saudara kita dibantai seperti semut. Sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Demi Allah kita tidak pernah terbayangkan kita sampai di titik sehina dan serendah itu. Rasulullah SAW sudah menyampaikan 14 abad yang lalu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala di depan para sahabatnya tentang keadaan kita saat ini. Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir datang masa di mana kalian kaum muslimin akan dikeroyok, digerogoti oleh umat-umat, oleh bangsa-bangsa seperti orang yang menggerogoti makanan di nampannya. Sahabat terheran mendengar statement itu. Mereka selalu menang dalam pertempuran walaupun jumlah mereka sedikit. Maka sahabat bertanya, "Aw min qillatin nahnu yawma idzin?" Wahai Rasulullah, apakah di momen itu pada saat bangsa-bangsa negeri-negeri mengoyak-ngoyak kita, mengeroyok kita, apakah kita ketika itu jumlah kita sedikit? Wahai Rasulullah, kata Nabi SAW, "Bal antum yawma idzin katsir." La, justru kalian pada waktu itu sangat banyak jumlah kalian. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail, tapi kalian tidak ubahnya seperti sampah yang diseret oleh banjir. Walayanza'anna Allah min qulubi aduwikumul mahabata minkum, dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut dan gentar kepada kalian dari dada-dada musuh kalian. Enggak ada lagi yang takut sama kalian, enggak ada yang gentar sama kalian. Walyaghrifanna Allah fi qulubikumul wahn, dan sungguh Allah akan melemparkan ke dalam dada kalian penyakit al-wahnu. Sahabat bertanya lagi, "Wa mal wahn ya Rasulullah?" Apa itu al-wahnu? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahn adalah cinta dunia dan takut dari kematian. Kaum muslimin sudah tenggelam dengan dunianya. Kaum muslimin terlalu cinta sama dunianya. Agama Islam yang dipikulnya ini dia jual demi dunia yang hina ini. Bandingkan keadaan kita dengan para sahabat dulu yang mereka menjual nyawa mereka demi agama Islam ini. Tidak ada artinya jumlah kita yang banyak kalau kita tidak mengenal Rabb kita. Tidak ada artinya jumlah kita yang banyak kalau kita bukan orang-orang yang bertauhid, yang punya ghirah untuk agama, yang punya keinginan kuat untuk perjuangan agama Islam ini. Jadilah jumlah kita yang banyak ini seperti sampah yang dibawa arus banjir. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah mulai berbisnis, bertransaksi riba, kalian memegang ekor-ekor sapi kalian ridho dengan pertanian kalian, sibuk dengan bisnis dan pekerjaan kalian, dan kalian meninggalkan berjihad, berjuang untuk agama Allah ini, sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kalian akan menjadi makhluk yang hina. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Kita akan menjadi makhluk yang hina. Tidak akan ada yang memuliakan dan menghormati kita. Musuh-musuh akan serampangan menindas dan menginjak-injak kita. Sampai kapan? Sampai kita kembali ke agama kita. Ingat ya ma'asyiral muslimin, di saat musuh-musuh Islam bersatu untuk menggerogoti Islam dari luar dan dari dalam. Digerogoti dari dalam oleh orang-orang munafik yang ada di tengah tubuh kaum muslimin dengan berbagai serangan syubhat dan syahwat yang merusak akal dan moral generasi muda, dan diperparah lagi dengan semakin jauhnya kita dari agama, maka sejatinya
kita sedang menunggu kehancuran kita sendiri. Tidak ada satupun yang menjamin Islam akan tetap ada di Jakarta ini. Tidak ada satupun yang menjamin Islam akan tetap ada di negeri Indonesia ini. Ingat sejarah. Tahun 90 Islam sudah masuk ke Spanyol. Hampir-hampir seluruh Eropa dikuasai kaum muslimin kalau seandainya ekspansi terus dilanjutkan. 800 tahun Islam menguasai Spanyol. Lalu kemudian hilang, tidak tersisa. Kemana madrasah-madrasah, masjid-masjid yang mencetak para ulama besar, ulama Spanyol. Seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, Abu Bakar Ibn Arabi, Ibnu Rushd, Abu Hayyan, Al-Imam Al-Qurtubi. Ratusan ulama-ulama dari negeri Spanyol. Kemana masjid-masjid madrasah yang mencetak para ulama tersebut? Hilang, tidak tersisa. Dan tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Kalau kita masih terombang-ambing oleh dunia dan kita semakin jauh dari agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sungguh Allah telah menolong kaum mukminin di berbagai medan pertempuran, di Badar, di Ahzab, di Hunain, Fathu Makkah dan yang lainnya. Allah menolong kaum muslimin karena Allah memenuhi janjinya. Karena Allah sudah berjanji akan menolong kita. Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan merupakan hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Demikian juga janji Allah dalam surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat nanti. Allah menolong mereka karena mereka teguh menjalankan agamanya. Allah menolong mereka karena para sahabat dulu teguh memegang Islam, menjalankan agama Islam dengan benar. Agama ini adalah agama yang unggul dari seluruh agama yang lainnya. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Islam ini, maka dia pasti unggul atas seluruh agama dan seluruh bangsa lainnya. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar Allah memenangkannya di atas segala agama yang lain, meskipun orang musyrik tidak menyukainya. Allah menolong mereka karena mereka benar-benar taat kepada Allah SWT. Tidak ada satupun perintah Allah dan Rasul yang berani mereka langgar. Mereka telah mengambil pelajaran yang berharga dari perang Uhud, satu saja. Satu perintah Nabi SAW yang dilanggar oleh kaum muslimin, maka Allah kontan menghukum mereka dengan kekalahan yang mengerikan pada saat perang Uhud. Setelah itu para sahabat tidak ada berani yang melanggar perintah Rasulullah SAW. Maka kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan datang kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, yakinlah bahwa janji Allah itu pasti benar. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah sudah berjanji akan menolong orang-orang beriman, menjadikan mereka berkuasa di muka bumi dengan syarat-syarat yang Allah tentukan. Yang pertama, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh di antara kalian, sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama Islam yang diridhoinya ini, dan benar-benar akan menukar ketakutan dari diri mereka menjadi rasa aman sentosa. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Asalkan mereka senantiasa menyembah aku semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Maka barang siapa yang berpaling, barang siapa yang kufur setelah janji ini, maka itulah orang-orang yang fasik. Ketika orang-orang beriman istiqomah dalam amal soleh dan mereka sudah mentauhidkan Allah SWT, menjauhi perbuatan syirik besar maupun syirik kecil, maka pasti Allah akan meneguhkan kedudukan kita di muka bumi ini, dan Allah akan hilangkan rasa takut dan gentar dari dalam hati kita. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 40-41. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Sungguh Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan mereka di muka bumi,
niscaya mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, mereka beramar ma'ruf nahi mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Allah berjanji dengan penuh penekanan bahwasanya Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat yang dengannya seorang itu layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat tersebut merupakan karakter yang menghiasi kaum mukminin setelah dia mendapatkan keteguhan di muka bumi ini. Yang pertama Allah sebutkan alladzina immakkannahum bil ard. Yang Allah tolong yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, yaitu kedudukan tamkin di muka bumi ini, itu akan terjadi setelah mereka menegakkan tauhid sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam surat An-Nur ayat 55. Ini yang pertama. Beribadah kepada Allah, mereka menjauhi kesyirikan. Kemudian sifat yang kedua, wa aqamus salah. Orang-orang yang diberikan keteguhan di muka bumi ini, mereka tidak lalai, mereka tidak angkuh, mereka tidak sombong, mereka mendirikan salat. Mereka mendirikan salat, mereka memperhatikan salatnya. Mereka salat dengan benar, memperhatikan syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salatnya. Mereka hiasi salat mereka dengan sunnah-sunnah salat. Mereka memperhatikan taharah mereka. Mereka memperhatikan waktu dan jamaahnya. Mereka memperhatikan salatnya dengan penuh perhatian. Mereka salat dengan salat yang khusyuk. Yang seperti ini akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang masih melalaikan salat, yang masih meninggalkan salat, bertaubat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kalian. Kata Nabi SAW, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Yang menjadi pembeda batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang mengikat antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Syakik bin Abdullah berkata, aku mendapati sahabat, tidaklah mereka para sahabat menganggap meninggalkan amalan itu dihukumi kufur kecuali meninggalkan salat. Tidak ada amalan dalam Islam yang meninggalkannya pelakunya bisa dicap kafir keluar dari Islam kecuali salat saja. Makanya ada khilaf kuat karena para ulama. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah dia kafir, kufur besar atau kufur kecil? Hati-hati. Bertakwa kepada Allah SWT. Bertaubat kepada Allah SWT. Jangan pernah bermimpi Allah akan menolong kita kalau kita masih tidak memperhatikan sholat kita. Kemudian sifat yang kedua, wa atawuz zakah. Mereka menunaikan zakat. Mereka membayar zakat dengan penuh kelapangan dada, bukan dengan terpaksa. Mereka mengeluarkannya dengan ikhlas, lapang dada, mengharapkan karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amaru bil ma'ruf, sifat yang ketiga, mereka senantiasa beramar ma'ruf. Ma'ruf adalah segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berupa kewajiban maupun perkara sunnah. Seorang mukmin itu ibarat satu bangunan yang saling menguatkan. Ketika dia ingin ketaatan kepada Allah SWT dalam dirinya, dia juga menginginkan ketaatan dari orang lain. Dia inginkan ketaatan itu juga ada pada diri orang lain, makanya dia selalu beramar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Kemudian sifat yang kelima, wa nahu 'anil munkar. Mereka bernahi munkar. Munkar adalah segala sesuatu yang Allah larang. Segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya larang, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, baik itu dosa dalam perkara ibadah, akhlak maupun muamalah. Mereka melarang semua hal tersebut demi menjaga kesucian agama Allah ini dan demi melindungi hamba-hambanya dari sebab-sebab kerusakan dan musibah. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah dua pilar besar. Dua pilar besar dan kuat bagi keberlangsungan, kemuliaan dan persatuan umat Islam ini. Agar hawa nafsu tidak memecah belah kita. Agar hawa nafsu tidak memecah belah kaum muslimin, menjadikan hidup kita tercerai-berai. Makanya amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan kewajiban besar dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika hum 'adzabun 'adzim. Jangan kalian menjadi orang-orang yang tercerai-berai berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Seandainya bukan karena amar ma'ruf nahi munkar, niscaya manusia akan terpecah belah, berkelompok-kelompok, golongan-golongan, tercerai-berai sehancur-hancurnya, di mana setiap golongan akan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka.
Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itulah yang menjadikan umat ini lebih utama, lebih mulia dibandingkan umat-umat yang lainnya. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini bisa menjadi sebab manusia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan lisan Isa bin Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluh, labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka itu satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar, tidak bernahi mungkar atas apa yang mereka perbuat. Sungguh amat buruk apa perkara yang mereka perbuat tersebut. Apabila kelima sifat ini terrealisasi, maka pertolongan Allah pasti akan datang dengan izinnya. Umat Islam akan memperoleh pertolongan Allah bahkan dari cara yang tidak pernah terlintas di benak kita. Wa'adallah la yukhlifallahu wa'dah. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi manusia, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang zahir saja dari perkara dunia, tetapi dari perkara akhirat mereka lalai. Ya Allah, siapkanlah bagi kami sebab-sebab kemenangan yang di dalamnya terdapat pertolongan, kemuliaan dan kehormatan bagi kami, serta tingginya kalimat Islam dan rendahnya kekafiran dan kemaksiatan. Sungguh Engkau Maha Dermawan dan Maha Mulia. Berbahagialah di hari raya ini ya ma'asyiral muslimin. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah menerima seluruh amal kita di bulan Ramadan dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya salatan wahida sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.